Selamat pagi, kita berjumpa kembali di pembelajaran fisika pada semester genap ini. Dengan semester yang baru, kita dapat membuat harapan yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Ibu berharap supaya lebih aktif lagi, lebih bersemangat untuk pembelajaran kita di fisika. Salam sehat. Selamat siang untuk anak-anak ibu di kelas 12 MIPA. Seluruhnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang benda hitam yang menyatakan bahwa benda hitam adalah benda yang hanya menyerap energi tanpa memancarkan cahaya. Kemudian kita sudah membahas tentang radiasi benda hitam yang dibuat dalam bentuk hukum pergeseran Wien atau hukum Wien, yaitu lambda maksimum dikali suhu mutlak sama dengan konstanta Wien. Lambda maksimum kali suhu mutlak sama dengan konstanta Wien. Dan berikutnya adalah hukum tetapan Stefan Boltzmann yang menyatakan daya pancaran dari sebuah benda hitam, yang menyatakan persamaan daya P sama dengan energi per waktu sama dengan tetapan Boltzmann kali emisivitas kali luas dikali suhu mutlak pangkat 4. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masih kelanjutan dari fenomena kuantum, yaitu di bagian dari mengenai hukum atau penemuan yang berhasil untuk menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Ya, ada hukum yang gagal dan ada hukum yang berhasil. Nah, untuk penjelasan dari benda hitam ada dua teori yang gagal menjelaskannya, yaitu yang pertama adalah teori Rayleigh-Jeans. Rayleigh dan Jeans menggunakan pendekatan fisika klasik untuk menjelaskan spektrum benda hitam, karena pada masa itu fisika kuantum belum diketahui. Nah, mereka meninjau radiasi dalam rongga bertemperatur T yang dinginnya adalah pemantul sempurna. Nah, teori dari Rayleigh-Jeans ini tidak berhasil menjelaskan yaitu pemahaman tentang radiasi benda hitam. Kemudian teori yang gagal juga menjelaskan benda hitam yaitu teori Wien yang menggunakan pendekatan fisika klasik, ya, fisika klasik. Jadi dua teori inilah yang gagal menjelaskan tentang pemahaman dari benda hitam. Nah, kemudian ada satu teori yang sukses menjelaskannya, yaitu oleh Max Planck. Ya, oleh Max Planck, sifat pancaran benda hitam dipelajari secara eksperimen atau percobaan yang memperoleh penafsiran secara fisis. Nah, dasar teori dari Planck ini untuk menyatakan hukum radiasi Planck-nya, bahwa Planck mengasumsikan bahwa terbentuknya radiasi benda hitam adalah dalam paket-paket energi. Jadi paket-paket energi ini disebut juga dengan foton. Nah, konsep paket energi oleh Planck ini terkuantitasi merupakan hipotesis yang menyatakan tentang kerapatan energi radiasi benda hitam. Nah, adapun persamaan yang ditemukan oleh Max Planck itu mengenai energi, ya, energi yang dipancarkan oleh benda hitam, yaitu E sama dengan H kali F. H kali F, dengan H ini adalah konstanta dari Planck. Jadi energi sama dengan konstanta Planck kali frekuensinya. Pemecahan masalah oleh Planck, bahwa Planck menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu dianggap sebagai sebuah gelombang dalam bentuk foton, ya, disebut foton. Foton tadi adalah paket-paket energi. Dengan besar energi fotonnya, EF di sini sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi. Dengan frekuensi adalah C per lambda. C
C ini adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi oleh Planck, energi foton itu adalah H kali F sama dengan H kali C per lambda. Dan di sini adalah persamaan yang ditemukan oleh Planck dari eksperimennya, ya. Dari eksperimennya ini adalah merupakan persamaan fungsi Planck yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya. Kemudian tadi Planck menemukan paket-paket energi dalam foton. Nah, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan foton. Foton atau kuanta merupakan paket-paket energi diskrit pada radiasi elektromagnetik. Nah, tiap energi pada foton tergantung pada frekuensinya, ya, tergantung pada frekuensi F. Sebuah foton akan bergerak dengan kecepatan cahaya. Jika foton bergerak di bawah kecepatan tersebut, maka foton tidak ada, ya, tidak ada. Foton hanya memiliki energi kinetik yang massa diamnya adalah 0. Nah, sedangkan momentum dari sebuah foton itu adalah P sama dengan besar energi dibagi kecepatannya. Maka momentumnya sama dengan, masukkan nilai E sama dengan H kali F ini per kecepatan gelombang di udara, maka momentum foton yaitu P sama dengan H per lambda. H per lambda. H ini adalah konstanta Planck, lambda adalah panjang gelombang yang digunakan. Ya, saya ulangi, momentum dari foton adalah E per C sama dengan H kali F per C sama dengan H per lambda. Ya, H per lambda. Jadi nilai F per C ini adalah 1/, itulah maksud dari persamaan ini. Nah, kemudian foton ini menurut radiasi elektromagnetik ada dua bentuk foton. Yang pertama, lihat gambar A ini. Gambar A menyatakan beberapa foton dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Panjang gelombang dengan frekuensi yang sama. Sedangkan di gambar B, foton tunggal dengan panjang gelombang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian A. Ya, ini foton tunggal, ini ada beberapa foton. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih.